Halo Talovers, kayaknya nyari semua EV atau lebih kita kenal dengan sebutan mobil listrik itu pada keren-keren deh. Tengok aja Tesla Model X dengan pintu gullwingnya, Ioniq 5 dengan konsep neo-retronya, serta Mercedes-Benz EQS dengan interior futuritisnya. Di luar dari itu masih ada lagi nih EV yang menambah daftar panjang kendaraan berbentuk futuristik nan ciamik. Ia adalah Lucid Air, bukan maskapai mentang-mentang punya nama Air di belakangnya. Di balik desainnya yang mengundang decak kagum serta teknologi masa depan yang ia usung, ternyata ada proses panjang sebelum ia benar-benar mengaspal loh. Penasaran gimana suasana dalam pabriknya? Yuk kita intip langsung, simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama brand yang mungkin belum terlalu familiar di kuping orang Indonesia. Lucid Motors adalah perusahaan induk yang memproduksi mobil bertenaga listrik asal California, Amerika Serikat. Saat didirikan tahun 2007 silam dengan nama Ativa, perusahaan ini hanya berfokus pada pengembangan baterai dan motor listrik untuk kendaraan lain. Ya, sederhananya mereka dulu ini tugasnya jadi supplier lah ya. Nyaris 10 tahun berikutnya, mereka akhirnya merubah nama menjadi Lucid Motors dan berencana untuk memproduksi mobil listrik sendiri di pabrik yang mereka bangun di Arizona dengan nilai investasi 700 juta US dollar. Kok mereka nekat banget sih buat terjun di pasar yang butuh modal gede banget kayak gini? Jawabannya ada dua. Pertama, Lucid Motors menerima investasi besar-besaran dari Public Investment Fund Kerajaan Arab Saudi senilai 1 miliar US dollar atau 14,5 triliun rupiah lebih. Udah cukup banget kan buat bangun infrastruktur pendukung produksi? Alasan kedua, CEO mereka Peter Rawlinson adalah mantan kepala insinyur di Tesla. Sedangkan Vice President mereka adalah mantan kepala desainer Mazda regional Amerika Utara Derek Jenkins. Tentu selain modal materi, human resource-nya juga penting banget kan? Sekarang ayo kita jalan-jalan ke pabriknya. Di pabrik yang mempekerjakan kurang lebih 2.000 karyawan ini, mereka memproduksi model pertama mereka, Lucid Air, yang telah diperkenalkan sejak 2017 lalu. Studio desain menjadi tahap awal kelahiran mobil bertampang futuristis ini. Para desainer menuangkan ide mereka menjadi gambar yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk prototipe. Oh iya, selain bentuk, mereka juga telah memikirkan material yang bakal digunakan untuk interiornya. Hasil dari desain tersebut nantinya dibawa ke lini produksi. Di sana, robot-robot canggih bakal menyatukan rangka bodinya menggunakan silen khusus. Rangka ini nanti bakal jadi tempat terpasangnya panel-panel bodi hingga membentuk seperti mobil pada umumnya. Saat panel bodinya udah pada rapi, sekarang saatnya tahapan yang ditunggu-tunggu banget sama semua orang. Apalagi kalau bukan proses pengecatan. Bodi mentahan tadi dibawa ke ruang pengecatan oleh konveyor khusus. Tapi para karyawan pabrik nggak langsung main semprot aja. Terlebih dahulu, sebuah Lucid Air ini bakal dicelup di larutan kimia yang dialiri listrik statis untuk menghindarkan mobil dari bahaya korosi. Sebelumnya juga, robot-robot canggih telah menambal celah antar panel agar tidak terjadi kebocoran. Baru setelahnya, mobil ini diberi sentuhan cat oleh lengan robot sesuai dengan warna yang diinginkan calon konsumen. Lucid sendiri memberikan 4 varian warna untuk line up pertama mereka, yaitu Stellar White, Infinite Black, Zenith Red, dan Eureka Gold. Setelah catnya mengering, kualitasnya bakal dipastikan oleh karyawan berpengalaman demi memastikan kepuasan konsumen. Kadang bahkan dibutuhkan aksi tambahan sebagai bentuk koreksi, standarnya tinggi banget ya. Biasanya di mobil berbahan bakar fosil pada umumnya, setelah pengecatan bodi bakal disatukan dengan desainnya. Berhubung Lucid Air ini berpenggerak listrik, maka yang dipasang adalah baterai. Calon tuannya nanti juga bisa memilih opsi kapasitas baterai antara 112 dan 118 kW. Kapasitas itu sanggup membawa kamu berjalan sejauh 832 km. Jauh banget kan? Bahkan mobil bermesin konvensional sekalipun jarang yang sanggup meraih jarak tersebut dalam sekali full tangki. Baterai ini diletakkan di lantai mobil untuk efisiensi ruang. Makanya tahap assembly-nya juga menggunakan alat khusus yang bertugas mengangkat sumber tenaga utama mobil ini. Tahap ini juga sekalian memasangkan seperangkat suspensi sekaligus motor listriknya. Tenaga yang dihasilkan unit motor listrik ini berada di tataran hypercar loh. Untuk varian tertingginya, outputnya bisa mencapai 1.100 horsepower. Wajar kalau akselerasi dari 0 sampai 100 km per jamnya
cuma butuh 2,5 detik. Sebagai perbandingan, Ferrari LaFerrari dalam akselerasi yang sama butuh 2,7 detik. Gila banget kan sampai nyaingin hypercar loh. Baru setelah motor listriknya terpasang dengan sempurna, seluruh bagian interiornya mulai dipasang oleh karyawan pabrik. Tentunya dengan dibantu oleh robot canggih yang meringankan kerja karyawan. Oh iya, material interiornya juga diberi pilihan menarik loh seperti yang kita jelasin tadi. Misalnya antara Nappa Leather atau Alcantara, bebas pilih yang mana. Yeay, akhirnya selesai. Benar sih udah selesai, tapi bukan berarti mobilnya udah bisa dikirim ke dealer atau ke calon tuannya ya. Ada serentetan tahap quality control yang fungsinya sama seperti namanya. Memastikan kualitas hasil produksi yang sesuai standar pabrik agar tidak mengecewakan konsumen. Yang pertama, kualitas cat. Walau setelah keluar dari ruang pengecatan tadi, tahap ini sebenarnya udah kelar, demi mengejar kualitas terbaik, tahap ini diulang lagi. Sebab yang diperhatikan juga termasuk kerapian perakitannya seperti panel gap dan lain-lain. Selanjutnya, tentu quality control interior. Sebagai tempat yang paling sering dilihat dan disentuh, tentu nggak diizinkan sama sekali ada kecacatan di sini. Setelah dipastikan aman, mobil dibawa ke ruang dyno test untuk memastikan apakah performanya optimal atau belum. Aneh ya, dyno test mobil listrik biasanya kan berisik. Ini nggak ada suaranya. Terakhir, sesaat sebelum keluar pabrik, Lucid Air dijalankan di trek khusus yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mengetes ayunan suspensinya. Jika ribonnya tidak normal atau menimbulkan bunyi, siap-siap dibalikin ke pabrik. Kalau semuanya clear, barulah mobil ini dikirimkan ke calon pemilik barunya yang udah gak sabar menunggu. Orang yang rela inden berbulan-bulan dan bayar antara 77 hingga 169 ribu US dollar atau setara dengan 1,1 hingga 2,4 miliar rupiah buat mobil ini. Yap, bukan uang yang sedikit kan? Makanya nggak diizinin sedikit pun kesalahan pas ngerjain mobilnya. Udah bayar mahal, nunggu lama pula. Masa dapat unit yang jelek, ya nggak? Ngomong-ngomong, kalau Lucid Motors masuk Indonesia, bakal laku nggak ya? Atau mungkin di antara kamu di sini udah ada yang niat nabung ngumpulin duit biar pas masuk nanti bisa langsung beli? Sampaikan di kolom komentar ya.